Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran tentang segitiga yang kedua. Nah, kita mulai dengan baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut ke materi, kita ulangi dulu ya materi sebelumnya, yang ini tentang jenis-jenis segitiga. Ada dua jenis segitiga yang dilihat. Berdasarkan panjang sisi, ada 3 buah segitiga, yang ini segitiga sama sisi, yang ketiga sisinya sama panjang. Yang kedua, ada segitiga sama kaki, yang 2 buah sisinya sama panjang. Dan yang terakhir ada segitiga sembarang yang semua sisinya berbeda panjang. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis segitiga yang dilihat berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama ada segitiga dengan sudut siku-siku, dinamakan segitiga siku-siku. Yang kedua ada segitiga yang memiliki sudut tumpul atau dikenal dengan segitiga tumpul. Dan yang terakhir adalah segitiga yang memiliki kesemua sudutnya adalah sudut lancip. Artinya segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Nah, dan besar sudut pada segitiga keseluruhannya adalah 180 derajat. Hari ini kita akan mempelajari tentang keliling segitiga. Kita tahu bahwa segitiga memiliki 3 buah sisi yang terbentuk dari garis lurus. Adapun sisinya yaitu sisi pertama, sisi kedua, dan sisi ketiga. Secara sederhana, keliling segitiga didapati dari penjumlahan keseluruhan panjang ketiga sisi pada segitiga. Artinya, keliling segitiga sama dengan jumlah panjang sisi pertama ditambah panjang sisi kedua ditambah dengan panjang sisi ketiga. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui sebuah segitiga dengan sisi berturut-turut 7 cm, 5 cm, dan 9 cm. Tentukanlah keliling segitiga tersebut. Kita gambar dulu segitiga dengan panjang sisi 7 cm, 5 cm, dan 9 cm. Nah, karena keliling segitiga adalah penjumlahan seluruh sisi pada segitiga, artinya keliling segitiga sama dengan 7 tambah 5 tambah 9. Hasilnya adalah 21 cm. Soal kedua, diketahui sebuah tali dengan panjang 21 cm akan dibuat segitiga sama sisi. Berapakah panjang masing-masing sisi pada segitiga tersebut? Untuk menjawabnya, perlu diketahui bahwa panjang tali sama dengan keliling segitiga. Karena ini merupakan segitiga sama sisi, berarti seluruh sisinya sama panjang. Jadi, keliling segitiga sama dengan X tambah X ditambah X. Karena keliling segitiga 21 berarti 21 sama dengan 3X. X sama dengan 7 cm. Jadi panjang segitiga atau panjang sisi pada segitiga adalah 7 cm. Jika sudah paham tentang materi keliling segitiga, kita masuk ke luas segitiga. Segitiga sendiri memiliki sisi alas dan sisi tinggi. Sisi alas dan tinggi pada segitiga sama sisi. Sisi alas dan tinggi pada segitiga siku-siku. Dan ini adalah gambar untuk segitiga sembarang. Ada sisi alas dan tingginya. Perlu Ananda ketahui bahwa segitiga merupakan setengah dari segi 4 atau persegi panjang. Kita tahu bahwa luas persegi panjang didapati dari panjang dikali lebar, yakni panjang sama dengan alas segitiga dan lebar sama dengan tinggi segitiga. Jadi karena segitiga merupakan setengah dari persegi panjang, artinya luas segitiga juga setengah dari luas persegi panjang. Jadi luas segitiga sama dengan setengah alas dikali tinggi atau alas dikali tinggi dibagi 2. Contoh soal, diketahui sebuah segitiga dengan alas 5 cm dan tinggi 8 cm. Tentukanlah luas segitiga tersebut.
Diketahui bahwa alas sama dengan 5 cm dan tinggi 8 cm. Luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Jadinya luas segitiga sama dengan setengah dalam kurung 5 dikali 8 sama dengan setengah dikali 40. Dan hasil akhirnya luas segitiga sama dengan 20 cm kuadrat. Soal kedua, perhatikanlah gambar di bawah ini. Tentukan luas segitiga siku-siku tersebut. Pada gambar yang diketahui hanyalah sisi miring dan alasnya saja. Untuk itu, karena kita mencari luas, kita memerlukan tinggi segitiga. Tinggi segitiga bisa didapati dengan akar sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi depan kuadrat, atau akar dari 5 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2 sama dengan akar 25 dikurang 16 sama dengan akar 9. Sama dengan, jadi tinggi segitiga adalah 3 cm. Setelah kita mendapatkan tinggi dan mengetahui alas segitiga, baru kita masukkan ke rumus luas segitiga. Luas segitiga sama dengan setengah alas dikali tinggi. Jadinya luas segitiga sama dengan setengah dalam kurung 4 dikali 3. Dapatnya sama dengan setengah kali 12 sama dengan 6 cm pangkat 2. Artinya, luas segitiga tersebut adalah 6 cm kuadrat. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, marilah kita ulangi beberapa materi yang telah kita dapatkan hari ini. Yang pertama adalah keliling segitiga. Kita tahu bahwa keliling segitiga adalah jumlah ketiga sisi segitiga. Selanjutnya, segitiga merupakan setengah dari persegi panjang. Artinya, luas segitiga juga setengah dari luas persegi panjang. Panjang sama dengan alas, lebar sama dengan tinggi. Jadi, luas segitiga sama dengan setengah alas dikali tinggi. Nah, jika hanya sisi miring atau sisi alas yang diketahui ataupun sisi tegak dan sisi miring yang diketahui, maka kita menggunakan rumus akar sisi miring dikurangi dengan sisi yang diketahui. Sebenarnya ini termasuk dalam teorema Pythagoras yang akan antum pelajari di kelas 8. Jadi sekedar mengetahui ya. Alasannya, sisi segitiga tidak akan pernah terlepas dari sisi miringnya, sehingga antum harus mengetahui bahwa sisi miring itu didapati dari akar pangkat 2 dari penjumlahan kedua sisi lainnya yang telah dikuadratkan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga mudah dipahami dan juga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Umi akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan katsiran.